justify the things you do. I won't cry for you, see. When you're gone, I'll still be bloody Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sosiologi yang beranggotakan Saya Abdiani Nurkotima, absen 1. Saya Ginana Fada, absen 13. saya Marsha Aulia, absen 21. Saya Gaten Triandra Atarik, nomor absen 17. Saya Muhammad Hani Prasetyo, absen 27. Saya Muhammad Sabilul Khair, absen 29. Saya Sadara Akbar Rasid, absen 32. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian itu merasa ingin punya gadget terbaru atau mengikuti tren yang lagi hits di sosial media? Nah, itu salah satu dari dampak globalisasi. Hari ini kita bakal bahas konsumerisme dan hedonisme, dua masalah sosial yang lagi hits banget di era digital. Sebelum kita lebih jauh, yuk kenalin apa sih hedonisme dan konsumerisme itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan apa sih konsumenisme dan hedonisme itu. Konsumenisme adalah suatu gaya hidup di mana seseorang atau masyarakat ingin memiliki barang atau jasa yang baru, seringkali melebihi kebutuhan yang sebenarnya dan menilai kebahagiaan serta status sosial dari apa yang dimiliki. Hedonisme adalah suatu cara hidup yang menempatkan kesenangan dan kenikmatan belaka. Tujuan utama sehingga orang yang lebih fokus mencari kepuasan sesaat daripada memikirkan konsekuensi jangka panjang. Saya Gaten Triandra Atarik. Saya akan menyampaikan beberapa contoh mengenai konsumerisme dan hedonisme. Berikut ini adalah contohnya. Contoh dari konsumerisme seperti fear of missing out atau biasa disebut dengan FOMO. Kemudian hedonisme, contohnya seperti spa, makan malam mewah, ataupun nongkrong di kafe-kafe mahal. Kemudian beberapa contoh nyata dari konsumerisme, yang pertama seperti membeli barang karena tren dan gengsi. Yang kedua, berbelanja impulsif saat promo. Yang ketiga, menggunakan kartu kredit secara berlebihan. Dan yang keempat, buang-buang makanan. Nah, beberapa contoh nyata di kehidupan sehari-hari seperti membeli pakaian baru setiap minggu padahal yang lama masih layak dipakai, ataupun membeli model ponsel terbaru padahal yang sebelumnya masih layak digunakan. Dan berikut ini beberapa contoh nyata hedonisme. Yang pertama, mengejar kesenangan sesaat. Dan yang kedua, fokus pada pengalaman mahal seperti pergi ke spa mewah atau hanya sekedar menikmati kopi setiap pagi. Yang ketiga adalah kecanduan aktivitas hiburan seperti menghabiskan uang untuk game online atau memprioritaskan kebutuhan lain. Dan yang terakhir adalah contoh hedonisme di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama seperti menghabiskan uang untuk liburan mewah tanpa mempertimbangkan jangka panjang. Yang kedua, mengutamakan gaya hidup mewah seperti ingin tampil glamor di media sosial. Dan yang terakhir, lebih suka membeli barang mahal agar terlihat keren, bukan karena butuh. Saya Muhammad Hani Prasetyo ingin menyampaikan data dalam waktu 5 tahun. Konsumen, pengeluaran rumah tangga setelah komunikasi 2020 2,63%, pulih dan tumbuh stabil 2021 3,55%, 2022 4,93%, 2023 4,82%, 2024 sis 5,06%, ISIS organisasi 2020 33,2%, pertumbuhan melambat namun di organisasi 2021
48,0%, 2020 22,0%, 2023 18,0%, 2024 15 dan 20%. Saya, Gina Navada, ingin menyampaikan faktor penyebab konsumerisme dan hedonisme. 1. Iklan dan media massa membuat orang tergoda untuk membeli barang baru agar terlihat modern atau keren. 2. Gaya hidup masyarakat modern. Banyak orang ingin tampil mewah dan mengikuti tren. 3. Teknologi dan e-commerce. Kemudahan belanja online membuat konsumsi tren meningkat. Hedonisme. 1. Pengaruh media sosial. Banyak konten yang menonjolkan kemewahan dan kesenangan hidup. 2. Pergaulan bebas dan gaya hidup modern. Lingkungan yang memprioritaskan hiburan dan kesenangan. 3. Kurangnya nilai spiritual dan moral. Menurunnya kesadaran akan nilai-nilai agama dan kesenangan dan etika. Berikut dampak negatif dari konsumerisme dan hedonisme. Yang pertama, dampak negatif konsumerisme. Dampak negatif konsumerisme adalah gaya hidup yang mendorong seseorang untuk membeli dan menggunakan barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Dampaknya ada 5. Yang pertama, pemborosan keuangan. Uang habis untuk hal yang tidak penting. Yang kedua, hilangnya nilai. Kesederhanaan orang lebih menilai diri dari harta benda. Yang ketiga, kerusakan lingkungan, meningkatnya sampah dan eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, meningkatnya kesenjangan sosial karena perbedaan kemampuan konsumsi antara kaya dan miskin. Yang kelima, tekanan sosial. Orang merasa harus mengikuti tren agar diterima dalam lingkungan. Yang kedua, dampak negatif hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap kesenjangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama hidup. Dampaknya ada 5. 1. Hilangnya makna hidup. Hidup hanya mengejar kesenjangan sesaat. Yang kedua, gaya hidup boros dan konsumtif, tidak mampu menabung atau mengatur keuangan. Yang ketiga, menurunnya normal dan tanggung jawab karena mengutamakan diri sendiri. Yang keempat, produktivitas rendah, lebih suka bersenang-senang daripada bekerja keras. Yang kelima, rentannya stres dan depresi karena kebahagiaan tergantung pada hal-hal materi ataupun hiburan semua. Saya Marsaulda Aulia. Dan saya Gina Navada. Kami ingin menyampaikan solusi dari konsumerisme dan hedonisme. 1. Sadari nilai hidup, belajar bersyukur dan tidak mengukur kebahagiaan dari barang. Hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tapi tahu batas kebutuhan. 2. Kelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Hindari membeli hanya karena tren atau terlihat lebih keren. 3. Lingkungan yang positif. Bertemanlah dengan orang yang menghargai kesederhanaan. Lingkungan yang baik bisa bantu kita tetap berpikir realistis. 4. Bijak bermedia sosial. Jangan mudah tergoda gaya hidup glamor di internet. Ingat, tidak semua yang tampak mewah itu nyata. 5. Isi hidup dengan hal bermakna. Cari kebahagiaan lewat hal sederhana, membantu orang lain, belajar, berkarya, atau mengembangkan diri.